ini ya, Alter Ego untuk di first pick-nya. Terlihat Fanny lagi-lagi menjadi salah satu priority band untuk Alter Ego agar nggak dipakai sama Albert. Tapi ya, 1-1. Finally, Cloud Band. Respect untuk Skylar. Tapi Arlot juga di respect karena Pai cukup luar biasa mendominasi kemarin dengan Arlotnya. Kalau nggak salah, Pai ini salah satu player yang menang pada saat pakai Arlot loh. Karena Betul, biasanya Arlot jelek loh game rate-nya, win rate-nya tuh. Win rate-nya emang masih kurang cukup baik. Biasanya Pai, Cars, Fluffy pernah pakai juga. Fluffy, tapi kan win rate-nya belum cukup Iya, baik. belum bagus. Cars tuh biasanya. Oke. Dan ya Arlot dan juga 1-1. Satu band terakhir di fase band yang pertama. Paramis. Wow, Paramis Gaming. Akan ada blue lagi kah? Akan melepas lagi Parsha dan juga Eve. Valentina. Parsha, Eve, Valentina masih dipakai juga. Dan Araujo akan memilih kali ini. Joy menutup tandanya. Ya, Valentina terbuka dengan sangat bebas. sangat bebas. Kenapa bebas sih? B-E-B-A-S. Tapi Bebas. nggak gitu cara bacanya ya. Salah ya. Valentina harusnya menjadi pilihan dari Alter Ego yang secara tidak langsung beberapa belakangan ini mereka agak cukup tertumpu atau bisa benar-benar Valentina ini menanggung semua beban yang dimiliki dari Alter Ego. Menurut aku masih Glue sih. Glue mahal sih. Karena nggak ada Paramis. Kita tahu tadi Glue early game pressure-nya dari Rasi gede banget. Jarang digunakan oleh tim RRQ. Karena melihat sekarang prioritinya mereka lebih ke arah edit dibandingkan Glue. Oke, tapi Valentina, yes, bener banget prediksi dari... Cukup menitik beratkan menurut aku ke Valentinanya. Oke, menitik beratkan ke arah Valentina untuk Udil ya. Dan ya, untuk kali ini dengan gak adanya Cloud, Skylar akan dipaksa pakai Beatrix. Menurut aku pribadi ini akan diambil di band yang di pick yang ketiga. Sekarang ini mungkin mereka akan mengamankan posisi harusnya ya EXP laner sama roamnya dulu mungkin. Oke. Kayak satu hero yang dimiliki Finn terbuka yaitu Kaja. Kaja terbuka posisinya sekarang. Ya kan pun akan ada IMU ya dari Valentina ya. Iya, Gak masalah ya. gak masalah. Bahkan nanti dengan adanya Parsha atau If, ini dari seorang Valentina akan berpikir dua kali apa yang harus diambil. Oke, dan yes, benar banget Glue untuk kali ini untuk Lemon harusnya. Wow. Akan dipakai lagi. Cukup mengagetkan melihat priority Lemon beberapa belakangan menuju ke arah edit. Mereka mengamankan Blue, tapi Kaja hero-nya Finn. Dan bahkan ini ada dari Boloski ini kali pertama Alter Ego mengawali musim dengan sangat buruk. Biasanya mereka memulainya dengan sangat bagus. Mungkin Udil dan kawan-kawan hanya perlu mereset mindset untuk mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Dan ini, aku setuju kenapa. Ini terjadi oleh Boloski itu sendiri. Boloski menjadi sosok, ya kita kan dengar dari interview aja ya. Aku tidak berada di dalam tim. Boloski ini salah satu orang sosok pentingnya berhasil meriset permainan game dari kemarin kalah atau game 1 kalah, game 2-nya bisa membalikan keadaan. Ya, Itu Baleski sosoknya, dan ketika Baleski ngomong itu ya dia based on experience. based on experience. Baik lagi, Baloyski merupakan salah satu player yang emang ngebuat King Slate sejauh ini, bahkan sampai di peringkat ketiga. Sekuat ini. Sekuat ini. Bayangkan, dari semua shot call yang dia keluarkan, dari semua strategi juga pick-off-nya terutama dengan hero roamer pick-off. Mental boostingnya, Mental boostingnya. ya kan, kepercayaan diri playernya ya. Jadi nggak heran kenapa Baleski berhasil berbicara seperti itu. Tapi respect lagi kembali terjadi di kubu dari pasukan RRQ. Pasukan Raja kali menutup pergerakan dari Rasi dengan adanya Atlas. Melissa Gaming, pilihan yang sangat tepat. Navari, dia tahu banget ketika frontlinernya RRQ terlalu banyak, ketika frontlinernya ini bebas dan dia tidak memiliki hero jamin ke arah belakang, 3 hero-nya nggak ada jamin ke belakang. Oke, kita anggap lapu-lapu belum terpick, karena lapu-lapu masih bisa di-ban sekarang kasusnya, ya kan? Jadi powernya masih bisa ke arah seorang Melissa, dan bahkan lapu-lapu ini masih bisa dihindari dengan Win of Nature. Beda kasusnya dengan Valentina yang harus mendive in, atau mungkin kalau ada Eve, ada Varsha. Melissa ini adalah keputusan yang sangat tepat menurut aku. Oke, untuk di band keempat ya, tapi satu band terakhir yang mereka masih butuhkan, apakah meminimalisir lagi ke arah Skylar? Brody. Band sih bagus sih, karena early game bakal susah Kari versus Brody. Early game Jauh banget backline, satu jauh banget. Fredrin tercounter. Ya. Dia bisa initiate early game-nya. Dia bisa mencoba mengoutplay early game-nya terhadap Kari. Karinya akan struggle. Mungkin itu menurut opini aku ya Mas Radit. Iya, tapi masih terbuka juga untuk pemilihan Moskov dan juga Beatrix. Tapi ternyata Brody, yes, satu band terakhir. Luar biasa sekali prediksi dari Babaji. Pastinya untuk di fase band yang kedua dari Alter Ego. Dan untuk kali ini, pick keempat yang akan diamankan, mereka masih membutuhkan hero untuk Albert dan juga Skylar.
Kalau sekarang ini hero-nya Skylar dulu yang diambil ya. Ya, Kalau sekarang bisa Albert pakai hero assassin di early late game. bisa. Tapi kalau sekarang hero Albert kemungkinan Skylar yang masih Fleksibel. harus melihat dia romernya apa dulu. Oke. Dan Moskov. Oke, kalau dia pakai Moskov kemungkinan besar. Aku baru bilang kemungkinan ya. Ada chance Albert Ada menggunakan chance. assassin ya, yaitu bisa Hayabusa Link, bisa banget. Maybe Lanceloting, tapi Lanceloting. kalau dia mau main Akai jungler untuk lebih bermain power of retribution, karena jungler sekarang apa powernya selain retribution? Lebih ke retribution sih sebenarnya. Kan? Picknya di situ kan? Picknya Iya. gimana objektifnya semua diamalin sama dia dong? Iya, tapi Untuk balik lagi kill-nya. masalahnya yang bisa ke arah backline-nya nih kalau misalnya butuh banget ya. Meskipun ada Parsha di sana yang bisa mendinai keberadaan dari Kari. Tapi balik lagi kalau misalnya Karinya bagus, positioning ini bakal cukup susah kalau misalnya nggak ada assassin. Ya, aku setuju banget. Sekarang lihat udah ada Lolita yang mungkin akan membentuk pergerakan dari seorang Moskov bersama dengan Terisla. Wow, ini kuat banget. Ini langsung Iya. RRQ berpikir untuk ngambil jungler seperti apa. Jungler yang butuh untuk ngeberskah atau untuk sustain kah yang dia lawan Fredrin. Iya. Yang dia lawan Terisla. Bingung 7 keliling Mas Sebenarnya Radit. masih ada Martis sih. Kalau misalnya Akai diambil, itu kan bisa diambil heavy spin-nya sama Valentina kan? Martisnya easy gaming sama Kari. Dan dia nggak bisa nyamper ke arah Kari. Walaupun itu memang sering digunakan sama seorang Albert. Iya. Ya kan? Akai juga. Jadi makanya mau anti-CC, durability, atau mau burst, assassin gaming. Oke. jadi Draft pilih- Altrigo sih bagus sih menurut aku. Yes, dan aku bisa bilang juga ternyata Lancelot. Salah satu pick yang sangat bagus juga untuk Albert pastinya. Tapi aku masih belum tahu ya, ini bakal build-nya ke arah physical attack atau ke arah defense sih. Mostly beberapa belakangan ini kita lihat itu karate. Cuma pokoknya kalau pick keempatnya dari RRQ itu ke arah MM dulu, Iya, 5-nya bisa assassin. 5-nya bisa Karena dia assassin. bakal lihat dulu nih tanknya apa. Oke. Itu yang aku bilang tadi. Tanknya apa? Dan menurut aku Alter Ego, 2 pick terakhir itu pick yang pintar. Dia taruh Terisla dia situ. Dia taruh dia punya sisi. Dia punya counternya seorang Moskow. Yang mungkin RRQ agak sedikit kebingungan tadi. Yes, bener banget. Dan game yang kedua, apakah Alter Ego bisa menangkan game ini? Atau bahkan RRQ kali ini yang power hero-nya sudah ditutup. Bayangkan, mampukah kali ini RRQ berhasil mendapatkan kemenangan dengan 2 poin perfect atau bahkan Alter Ego memaksa ke game yang ketiga. So, EPL Arena mana tepuk tangannya? So this is it, game yang kedua. Apakah akan ada dejavu untuk di leg yang pertama di mana 2-0 poin penuh untuk RRQ atau Alter Ego bisa balaskan kekalahannya di game yang pertama dan merebut 1 poin di game yang kedua. Alright, kita bakal balik lagi. Di mana dari pasukan RRQ, mereka masih punya satu celah kali ini menurut aku. Mereka punya celah yang besar. Lancelot, early power gaming, tapi mid to late game ini adalah satu hero yang bisa membuat RRQ fall off, Mas Radit. Iya. Itu celah yang mungkin bisa dimanfaatkan Alter Ego. Kalau early-nya Lancelot yang nggak bisa bersinar, kalau early-nya Lancelotnya Albert berhasil dipatahkan kakinya, ini case-nya akan berbeda. Dan Finn, sebagai romer dari Timnas dan buat kalian semua, seluruh sahabat Mobile Legends di Indonesia, jangan lupa kita dukung Timnas Indonesia di SEA Games nanti. Kita support apapun yang terjadi, mereka sudah melakukan yang terbaik dan kita berharap mereka akan kembali mendapatkan emas untuk Indonesia. Amin, semoga ya untuk di tahun 2023 ini Indonesia timnasnya bisa membawa pulang emas. Tapi ya Albert di level 4 bergerak menuju ke area top lane sana. Gold, Skylar udah mulai harus sneaky dulu karena melihat beberapa player dari Alter Ego Esports yang udah mulai bersiap juga di area gold lane. Oke, dan bahkan Dead from Bogor, first blood from Sally Boy, the Miracle Boy. Ini sekali lagi aku ingatkan Mas Radit. Yap, Sally Boy, the Miracle Boy bener-bener butuh miracle untuk di game yang kedua kali ini. bener-bener butuh miracle. Butuh ya. miracle karena dia harus bawa game yang ketiga. Kalau tidak, RRQ akan perfect game 2-0. Ya, tapi dengan membawa Fredrin dari Alter Ego Esports ini kuat sih untuk bisa setup di Turtle yang pertama. Mengingat Turtle sudah spawn juga presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang udah mulai dihadir di arah bawah. Penalty zone dikeluarkan. Terserang by, tapi lihat masih bisa didapatkan oleh Jelly Boy. Retribution zone point yang benar-benar setup menuju ke arah belakang sana. Terpick off Albert untuk pertama kalinya oleh Alter Ego Esports. Alright, Albert ter-take down kali ini.
Sebuah celah yang dimanfaatkan Alter Ego. Mereka sadar dan bahkan lihat 3 berbanding 3 kali ini. Deden from Bogor di cancel begitu saja. Solo pick off from Udil ini harusnya menjadi poin untuk Alter Ego. Yes! 1 poin yang gagal didapatkan, tapi Udil menuju ke arah belakang. Lemon gagal untuk melakukan coverisasi. 1 pick off yang mahal. Deden from Bogor 2 kali terpick off Radit. Ya, ini lagi-lagi Alter Ego Esports udah balik lagi nih ke track yang bener ya. Karena emang kita kenal Alter Ego early game agresifnya luar biasa banget. Terbukti dari game yang pertama tadi dan juga di game yang kedua bahkan mereka lebih unggul 1500 gold dibandingkan sama RRQ dengan 3 poin kill. Mau nggak mau ngebuat RRQ harus lebih berhati-hati lagi. Tapi bergerak ke area experience sana nih, Ji. Oke, Lemon coba untuk melakukan defensif dirinya. Langsung ada Feder di depan sana. Ada Albert Bass mendapatkan orange buff. Pasukan dari Alter Ego. Oh no. Orange buff ini didapatkan Sally Boy. Albert gagal mendapatkan orange buff-nya. Dengan item tank yang dia miliki sekarang, Albert udah mulai fall off. Albert sulit untuk melakukan invasi ke arah backline karena dia tidak bisa men-solo pick siapapun harusnya. Iya, dengan perbedaan level juga ini akan cukup susah sih. Mengingat 30 detik lagi Turtle yang kedua akan segera hadir. Dan tadi mungkin di game yang pertama ini perfect objektif dipegang oleh RRQ dengan nanti bisnis Albert. Apakah di game yang kedua Alter Ego Esports bisa membalaskannya? Karena kita tahu Alter Ego Esports merupakan tim terbesar dari pengambilan Turtle-nya nih, Ji. Pengkondisian. Jadi setup turtle-nya tuh paling besar ya mungkin di tangan Alter Ego 57 ya tadi ya. 51 atau 57 gitu. 57%. Tapi Lemon ini di arah bottom lane gagal dan Lemon benar-benar harus mengakui kekuatan dari Survive. Berkali-kali solo pick off yang dilakukan di game yang pertama itu membuat Alter Ego benar-benar kuat dan unggul. Leading dari gold kembali dipegang oleh Alter Ego. Udil udah memiliki Edge of Talisman di garis depan. Lemon tidak memiliki split. Mundur ke arah belakang. Lemon bakal coba di take down. Tapi Albert di garis depan mencoba untuk melakukan adu retribution. Albert can't you do it? Bersama dengan Sally Boy dan Miracle Boy dan retribution. Diamankan Sally Boy dan Miracle Boy. Kali ini benar-benar memberikan harapan untuk Alter Ego. Dominasi dengan adanya 2000 gold difference sebentar lagi di tangan Alter Ego, Mas Radit. Ya, benar banget. Dan kalau dari segi emblemnya kita lihat masih dengan mystery shop yang dibawakan oleh Udil. Sementara konklusif lebih juga, tapi bergerak menuju ke orange buff-nya. Albert dipaksakan lagi ke orange buff. Orange buff-nya hilang kembali. Albert benar-benar dilumpuhkan sejak dini. Dibekuk kakinya, dipatahkan pergerakannya. Tidak mendapatkan orange buff 2 kali secara berturut-turut. 2 turtle dihilangkan. Dan ingat, Lancelot punya power early game. Bukan mid to the late game. Early-nya sulit, apalagi late game-nya. Lihat di arah top lane. Skylar modify. Kali ini telah didapatkan. Skylar menuju ke arah belakang. Dominant blast! Skylar tertakedown. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Pasukan RRQ kehilangan 2 playernya. Albert tidak bisa mendapatkan Nino. 1 damage terakhir. Berhasil diamankan. Tapi lihat Albert terperangkap. Albert, where are you going? Double kill didapatkan. Pasukan RRQ, pasukan Raja. Udah kehilangan 6 poinnya, Mas Radit. Ya, itu susah banget sih. Karena Albert tadi terlalu memaksakan untuk bisa pick off Nino. Sehingga membuat dirinya malah menjadi player ketiga yang berhasil diambil oleh Alter Ego Esports. Backup dari seorang Clay nggak bisa untuk menutup pergerakan dari Nino yang tadi bisa langsung mengeksekusi pergerakan dari Vin ya. Jadi luar biasa banget backup dari Alter Ego Esports yang membuat mereka unggul 3 poin kill lagi dari tim fight yang ada di atas. Dan gold differences by UBS Gold di mana terlihat cukup jauh antara kedua belah jungler kita ya. 4.400 gold berbanding dengan 3.200 gold dari Albert. Sulit banget untuk Albert untuk bergerak kali ini. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Skylar bukan pakai Inspire. Dia sampai respect sebegitunya dengan Purify yang dia miliki. Karena tidak bisa lagi bergerak. Dan bahkan gold yang mungkin lebih jauh akan membuat Alter Ego mendapatkan perfect turtle-nya, Mas Radit. Ya, ini bakal susah juga sih untuk ada kontes. Mengingat dengan perbedaan 2 level, Albert tapi masih kayaknya bergerak menuju ke area turtle-nya nih, Ji. Kita lihat di mana Pai juga udah mulai membayang-bayangi Sally Boy yang ada di area turtle pit tapi bergerak di atas sana. Vin, gak ada yang lihat. Oke, gak ada yang lihat, kebentok oleh tembok yang begitu besar nampaknya di depan sana. Gagal untuk mendapatkan invasi, membuat RRQ aturan kali ini agak lebih mengendorkan sih. Harusnya ya. Dan itemnya silakan Mas Radit. Yes, in-game equipment by Dunia Games. Udah ada yang cetak talisman dan juga Clock of Destiny dari seorang Udil membuat burst damage yang dihasilkan dengan Arcane akan semakin sakit lagi tapi di area bawah, Ji. Oh, untuk menumbangkan Survive dengan 2 orang ini apakah cukup? Nampaknya tidak.
Too strong. Kapai, too strong. Gak bisa bahkan dibalikan kembali keadaannya Lemon. Where are you going? Mencoba diselamatkan oleh seorang turret. Dan lihat recall dikeluarkan survive. Di arah top lane, Aman Blast. Udah berhasil dapetin satu poin kill percaya bisa diberikan. Fire strike for clear minion only. Tapi Nino gak mau mengendorkan gameplaynya. Objektif turret. Ini dia Mas Radit yang aku bilang. Alter Ego mungkin tidak sebarbar di season-season sebelumnya. Tapi objektif gaming yang seperti inilah yang mereka butuhkan. Ya ini udah bisa dibilang total dominasi sih di 8 menit game kedua kita berjalan. Karena RRQ tampak kesulitan sekali Ji untuk bisa mendapatkan objektifnya. Baik dari segi point kill dan juga terlihat dari players gold by UBS Gold Nino. Sang the richest guy dari Alter Ego, 6.000 gold dia kantongi, disusul dengan Chelly Boy 5.900 gold serta Serpai yang tadi hampir saja terkena 2 player setup di bagian bawah tapi masih bisa hidup. Gak bakal bisa untuk dapetin Pai pakai 2 orang aja gak cukup. Butuh Deden. Ya. Butuh Deden, tapi kalau Deden dikeluarin juga di sana, semua power dari RRQ dikeluarin, berat banget untuk tim fight selanjutnya. Kenapa aku bilang berat? Dengan Pai, dia udah ngeluarin seluruh yang dia punya. Gimana coba untuk bertahan hidup? Lihat Skylar di retribution oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Berhasil mundur ke arah belakang. Pasukan RRQ memberikan informasi dari seorang Skylar kalau tidak ada retribution yang dimiliki oleh pasukan Alter Ego, Mas Radit. Ya, tapi ini masih di menit yang ke-8 dan Lord yang pertama sudah mulai hadir kembali di area bawah. Ada setup juga dari Alter Ego Esports. Terlihat bagian depan sana Pai yang menjadi garda terdepan dari Alter Ego Esports membayang-bayangi Lemon. Tapi di sisi belakang Albert pun terlihat. Apakah ada coba pick off kepada seorang Albert, Ji? Oh, Albert nampaknya ini bisa menjadi sebuah hal yang berbahaya karena dia lihat di depan sana. Surprise attack. Albert mundur ke arah belakang. Mencoba untuk membalikan kembali pasukan dari RRQ. Mencoba untuk following up seorang Lemon. Power damage sedikit terhambat. Tidak bisa mendapatkan kontes. Finn kali ini gagal untuk bisa mendapatkan satu buah Lord. Tapi lihat pasukan RRQ. Mereka mendistraksi pasukan Alter Ego. Membuat satu unstoppable didapatkan Sally Boy. Tapi turret di arah top lane dilumat abis oleh seorang Skylar. Iya, tapi miskomunikasi sih kalau tadi aku ngelihatnya. Karena ketika Finn loncat, dive in untuk divine judgment, itu nggak ada Albert yang siap untuk kontes retribution-nya. Albertnya lagi dipukul mundur. Albertnya jauh banget di belakang. Ada banget zoning out dari seorang Albert yang benar-benar dilakukan oleh seorang Nino dan Rasi ini. Nino Rasi berkumpul secara bersama, berdua menempel menjadi 2 kombinasi yang sangat mahal dari di game sebelumnya sampai sekarang. Thunderbird sudah didapatkan oleh seorang Albert. Mungkin ada true damage yang dimilikinya, tapi itu nampaknya tidak akan cukup. Lihat yang mid lane. Pasukan dari Alter Ego mencoba untuk memaksa team fight. Sally Boy, Miracle Boy berada di garis depan. Albert pun tidak mau bertemu dengan Sally Boy. Gak bakal bisa Sally Boy ditumbangin oleh seorang Albert. Dan sekarang bahkan Sally Boy gak mungkin bisa ditumbangin oleh siapapun harusnya. Ya, ini masalahnya Udil nggak boleh sampai dapat Feather Isaac-nya Clay sih. Oke, Feather Isaac dikeluarkan. Aman Blast dan Flicker! Dapetin 3 Tristan, tapi tidak ada bisa didapatkan. Lemon mengorbankan jiwa dan raga di garis depan. Pasukan dari Alter Ego memaksa Divine masuk ke dalam PS Turret. Pasukan RRQ. Pasukan RRQ ketar-ketir kali ini. Melihat Alter Ego mengamuk. Dan lihat dengan 8.000 gold difference yang mereka miliki. Mencoba untuk mendobrak pasukan base-nya. Mencoba untuk mendobrak satu persatu. Pasukan RRQ kali ini akhirnya bisa memukul mundur Alter Ego. Mencoba untuk mengendorkan permainan. Adjustment belum dikeluarkan. Tapi lihat Finn. Kali ini udah mulai sedikit demi sedikit ditabrak. Bakal masuk ada Darius Lepai. With Flicker. Dapatin Clay. Membuat pasukan Alter Ego berhasil mendapatkan satu poin kill yang mahal. Pasukan RRQ benar-benar tidak dikasih kesempatan untuk memukul mundur. Tapi lihat damage dari Star Skylar udah mulai anti-respect. Kepai, udah gak ada Flicker lagi. Shelton bakal coba didapatkan. Mundur ke arah belakang. Masih bisa bertahan. Sang Raja mencoba untuk membalikan kembali keadaan dimiliki dari tim Alter Ego. Rashi tanpa rangkap. Mencoba di all in. Sally Boy mereka boy. A press forward. Berhasil dihindari. Dibalikan kembali keadaan. Dipukul mundur walaupun base-nya ompong, Radit. Yes, base-nya ompong tapi ternyata ada pick up tercipta. Terlihat dan kali ini lihat Feather Isaac memberikan keadaan yang terkena efek dari Clay. Gak bisa mempertahankan nyawanya tapi 3 orang player terpick up dan bahkan Clay double kill secure oleh Udil. Spicy Boy yang mendapatkan momennya untuk bisa menghabisi 3 member bahkan 4 member dari RRQ. Harapan mereka cuma ada di Skylar. Lihat, cuma Skylar yang mampu bisa memukul mundur pasukan Alter Ego. Alter Ego mengamuk, ini dia. Alter Ego benar-benar melakukan dominasi 5.000 gold earn advantage from Lord.
Wow, Yang pertama. Lord yang pertama, belum enhance bahkan, tapi keuntungan udah benar-benar menjadi milik Alter Ego Esports. Terlihat 3 base turret yang dihancurkan dan bahkan untuk kali ini Lord sudah mulai hadir kembali di area atas dan dengan perbedaan gap gold dan juga gap level yang cukup jauh ini membuat RRQ bisakah mereka mendapatkan kontesnya nih? Harusnya sih nggak bisa dikontes sih. Harusnya nggak bisa. RRQ kalah dari segi power. Mereka kehilangan 5.000 gold, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena ini dia, Mobile Legends Bang Bang. One moment Israel, tapi harusnya dari data statistik yang kita miliki, RRQ nggak bisa ngedobrak Alter Ego. Dan Altizone telah dikeluarkan. Modify Gaming didapatkan secara kaya dari Evan Bogor. Memberikan damage Fire S-Ray. Lemon dengan cukup instan didapatkan. Finn mencoba untuk melakukan distraksi. Tapi kali ini gagal untuk mendapatkan lot dari pasukan RRQ. Dan bahkan mereka udah kehilangan Lemon. Finn mencoba untuk mundur ke arah belakang. Terperangkap. Finn, where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan recall. Tas. Di depan Finn. Dikandangin. Finn gak bisa kemana-mana kali ini. Ya, tapi lihat di sisi lain, Skylar berhasil melakukan split push dan mendapatkan 2 turret di arah bottom lane dari Alter Ego Esports. Meskipun untuk kali ini Lord sudah mulai mendekat nih Ci untuk ke arah mid lane. Ini bencana untuk pasukan RRQ. Federasi yang mencoba dikeluarkan begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Dominant blast from Rase. Hanya mendapatkan 1 stun saja, tapi Nino terperangkap oleh seorang Lemon. Di garis depan masih ada Pai yang mencoba untuk melakukan distraksi. Tapi lihat RRQ kali ini mendapatkan udel. Jatuh didapatkan. Membalikan keadaan Lemon. Benar-benar membaisai, membuat RRQ berhasil melakukan defense. Terkebisnya tapi Teris Love from Kapai mendapatkan feed. Skylar memberikan damage yang dia berikan. Gak bisa bertahan kembali. Press one. Dan ini bencana. Triple kill Lucky for Maniac dan Alter Ego mematahkan dominasi sang raja. Alter Ego Esports mematahkan dominasi di mana kita lihat tadi one-sided game tercipta di game yang kedua tanpa balas sama sekali meskipun beberapa kali flanking dari